Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Pendidikan Kewarganegaraan dengan kode seksi 0577 jadwal Senin pukul 16.20 sampai 18.00. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang demokrasi Pancasila. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana segenap rakyat memiliki hak yang sama dalam pengambilan suatu keputusan dan kebijakan dalam pemerintah, baik secara langsung maupun melalui perantara wakil rakyat. Demokrasi ini masih memegang teguh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Menurut Charles Alberto, terdapat 3 tradisi pemikiran politik demokrasi, yaitu yang pertama klasikal Aristotelian teori, di mana demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Lalu yang kedua adalah medieval teori. Dalam medieval teori ini menerapkan Roman law yang menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum utamanya. Selain itu juga menggunakan popular sovereignty yang menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Lalu tradisi yang ketiga yaitu contemporary doctrine. Menurut tradisi ini, demokrasi menerapkan konsep republikan yang dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Menurut Budiarjo, demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila ini adalah suatu paham di mana kedaulatan rakyat berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. Lalu Jimli Asyidiki mengemukakan bahwa prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu yang pertama kebebasan atau persamaan. Kebebasan di sini dianggap sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dan memberikan hasil yang maksimal dari usaha tiap individu tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Sedangkan persamaan di sini yaitu tidak membeda-bedakan dan setiap individu dianggap sama dalam memperoleh akses serta kesempatan bersama untuk mengembangkan potensi diri. Lalu yang kedua yaitu kedaulatan rakyat. Pembuatan hakikat kebijakan dalam konsep kedaulatan rakyat ini adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Lalu yang ketiga yaitu pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Contohnya seperti DPR yang representatif, badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan merdeka, pers yang bebas, prinsip negara hukum, sistem duipartai atau multipartai, pemilihan umum yang demokratis, prinsip mayoritas, dan jaminan terhadap hak dasar serta minoritas. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama yaitu sumber historis. Kata demokrasi dapat dipahami dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos yang mengandung arti rakyat dan kratos yang dapat dipahami berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi dapat dipahami memiliki arti sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ajat Sudrajat melalui tulisan bertajuk Demokrasi Pancasila dalam perspektif sejarah mengungkapkan dasar konstitusional demokrasi di Indonesia sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965. Tetapi istilah demokrasi Pancasila itu baru dipopulerkan setelah lahirnya Orde Baru setelah tahun 1966. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, dari sumber sosiologis. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia, di dalam mengkaji antara lain susunan dan pola kehidupan dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dalam masyarakat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk, kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Bukti-bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah seluruh kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh Pancasila sesuai dengan perundang-undangan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, ataupun khalayak umum yang menjadi masyarakat yang bermoral dalam bentuk pikiran ataupun mengenai tingkah laku. Selanjutnya yang ketiga, sumber politis.
Masyarakat Barat memiliki dasar demokrasi yang panjang. Pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering disebut-sebut sebagai contoh implementasi demokrasi partisipasif di negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian muncul praktek bentuk pemerintahan di Roma, tepatnya pada tahun 1999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi. Hal tersebut disebabkan oleh dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita, yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan demokrasi. Contohnya seperti 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Proses perubahan UUD NRI 1945 oleh MPR terjadi karena adanya tuntutan reformasi, yaitu amandemen UUD 1945, penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI, penegakan hukum HAM, dan pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Dari penjelasan di atas, perubahan konstitusi dinamika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terkait perubahan konstitusi menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar ideologi negara terbuka untuk perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Proses amandemen UUD 1945 dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mencerminkan dinamika politik yang terjadi dalam menghadapi tuntutan reformasi dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, pelindungan HAM, otonomi daerah, dan penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI. Selanjutnya yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenal DPR dilakukan perubahan, salah satunya pada pasal 19. Nah, kemudian penjelasan dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR merupakan perubahan dalam ketentuan DPR bertujuan untuk memperkuat pembagian kekuasaan, saling mengawasi, dan transparansi. Perubahan tersebut mengidentifikasikan dinamika dalam memperbaiki mekanisme demokrasi perwakilan rakyat. DPR memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah. Yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan hal baru dalam UUD 1945. Ketentuan tersebut diatur dalam bab tersendiri dan berdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Penjelasan terakhir tentang Dewan Perwakilan DPD, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang merupakan penambahan ketentuan mengenai DPD dalam UUD 1945, menunjukkan dinamika dalam meningkatkan representasi politik dari tingkat daerah. DPD memberikan suara kepada daerah-daerah dan kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan nasional. Dengan adanya DPD, nilai-nilai Pancasila seperti persatuan kerakyatan dan keadilan sosial dapat diwujudkan dengan lebih baik melalui perwakilan yang lebih luas dan beragam. Jadi, kesimpulannya,
Dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila mencakup perubahan konstitusi, peran DPR yang lebih transparan, dan inklusi DPD untuk meningkatkan representasi daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Hal ini menyatakan bahwa rakyat memiliki hak dalam politik Indonesia. Demokrasi memiliki esensi dan urgensi yang kuat ketika berdasarkan Pancasila, dasar negara Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa demokrasi bersumber dari Pancasila dan memiliki esensi dan urgensi yang penting di dalamnya. Pertama, ada keselarasan dengan nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, musyawarah untuk mencapai mufakat, persatuan, dan sebagainya. Yang kedua, mengapa penting? Karena penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pancasila mengacu kepada penghormatan kepada hak asasi manusia. Demokrasi yang berlandaskan kepada Pancasila memastikan bahwa semua warga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik Indonesia, seperti memilih atau dipilih sebagai pemimpin yang adil dan beradab. Selanjutnya, kenapa penting? Ketiga adalah menciptakan stabilitas politik. Demokrasi yang bersumber dari Pancasila memberikan mekanisme yang terstruktur dan teratur untuk membentuk keputusan dalam politik yang etis. Prosedur demokrasi Pancasila yang stabil ditentukan dengan esensi dan urgensinya sendiri. Yang keempat, meningkatkan partisipasi politik. Demokrasi yang bersumber dari Pancasila memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini memberikan warga akses untuk dapat lebih besar mengambil keputusan dan mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga meningkatkan partisipasi politik yang berada di tangan rakyat. Yang kelima, meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi yang berdasarkan Pancasila memiliki mekanisme pertahanan dan kebatasan hak-hak monoton yang dipegang oleh pemimpin. Pemisahan kekuasaan dan penguasaan yang ketat, prinsip-prinsip akseleritas membantu meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Ini penting untuk menjaga integritas dan menuju tingkat Indonesia yang lebih adil. Selanjutnya, rangkuman berdasarkan Indonesia, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan kekuasaan tertinggi yang dipegang terdapat pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang mekanisme kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan demokrasi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 3. Demokrasi penting untuk menciptakan masyarakat pada suatu negara agar dapat merasakan kehidupan dari berbagai bidang kehidupan. 4. Dalam sistem pemerintahan demokrasi Pancasila terdapat 7 sandi pokok yang menjadi Indonesia yaitu 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. 2. Indonesia menganut sistem konstitusional. 3. MPR adalah sebagai pegangan kekuasaan negara yang tertinggi. 3. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah MPR. 5. Pengawasan DPR. 6. Menteri negara adalah
pembantu presiden, menteri negara, ia tidak bertanggung jawab kepada DPR. Ketujuh, kekuasaan kepada negara tidak terbatas. Baiklah, yang terakhir adalah praktik kewarganegaraan demokrasi Pancasila. Yang pertama, Indonesia mendapatkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, di mana pendapat dan aspirasi dari rakyat harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah, di mana rakyat berhak untuk memberikan masukan, kritikan kepada pemerintah, dan juga masyarakat berhak dalam memilih wakil rakyatnya, berhak dalam memilih pemimpinnya, baik itu pemimpin negara ataupun pemimpin kepala daerah. Lalu yang kedua, demokrasi Pancasila mengajak masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan bersama, termasuk dari HAM, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi. Itu tuh bisa terlihat dari banyak mahasiswa yang di tanggal-tanggal tertentu melakukan unjuk rasa untuk menyalurkan aspirasi mereka, menyalurkan pendapat mereka, menyalurkan masukan mereka kepada pemerintah, atau tentang mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa yang selalu mengangkat topik setiap tahunnya itu tentang mungkin suatu kasus yang belum terselesaikan sampai saat ini, sehingga korban tidak mendapatkan haknya. Lalu yang ketiga adalah setiap warga negara dianggap memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara, serta menghargai segala keberagaman yang ada di Indonesia. Hal ini mengajak masyarakat untuk lebih menghargai perbedaan yang ada, sehingga terjadinya kerukunan antar masyarakat dan terciptanya kenyamanan antar masyarakat. Lalu yang keempat, seluruh warga negara harus berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan berjuang untuk melawan diskriminasi dan intoleransi. Selanjutnya yang kelima adalah seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, sehingga hukum harus berjalan seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat tanpa memandang pangkat, kedudukan seseorang tersebut, pengaruh seseorang tersebut, atau jabatan seseorang tersebut. Yang terakhir, demokrasi Pancasila membebaskan masyarakatnya untuk memilih keyakinan, serta membebaskan masyarakatnya mempraktekkan keyakinan tersebut, di mana di Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Buddha, Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Konghucu. Masyarakat bebas ingin memilih keyakinan yang mana.